Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya muliakan, dengan hormat saya Hendra Samuel Simanakil, atau yang dikenal secara profesional sebagai Seni Simanakil. Dengan ini saya ingin menyampaikan pernyataan tertulis dalam kapasitas saya sebagai saksi dari para pemohon untuk memberikan keterangan mengenai praktik, permasalahan, serta ketimpangan hukum yang saya pernah alami sebagai penyanyi profesional dan pecinta lagu. Saya adalah seorang pelaku pertunjukan yang telah berkarya lebih dari 2 dekade, serta mungkin dikenal publik sebagai, di waktu yang lalu, sebagai mantan atau pendiri dan vokalis utama grup musik band Krispati. Saya turut membesarkan nama grup tersebut dan menjadi bagian penting dalam perjalanan berbagai lagu yang sampai saat ini dikenal luas oleh masyarakat. Namun saya secara pribadi telah mengalami bentuk ketidakpastian hukum yang sangat meresahkan dan membuat tidak nyaman, yang membuat saya kehilangan rasa aman dalam menjalankan profesi saya sebagai penyanyi. Jauh sebelum ada masalah ini berlangsung, pada awal perjalanan saya sebagai penyanyi solo, setelah saya dikeluarkan secara sepihak dan tidak lagi menjadi bagian dari grup band musik Krispati, saya pernah dilarang secara lisan untuk menyanyikan lagu-lagu Krispati, kecuali jika saya membayar 5 juta per lagu. Larangan ini disampaikan oleh pihak band Krispati yang saya duga kuat dilakukan atas permintaan saudara Badai sebagai pencipta utama lagu-lagu tersebut. Situasi ini semakin rumit ketika saudara Badai sendiri keluar dari band Krispati. Setelah tidak lagi menjadi bagian dari grup, saudara Badai justru melayangkan somasi kepada band Krispati, dan secara terbuka melalui media sosial dan pemberitaan nasional menyatakan larangan terhadap Krispati dan juga saya secara pribadi untuk menyanyikan lagu-lagu ciptaannya. Larangan ini tidak hanya disampaikan secara informal, tetapi kemudian ditindaklanjuti melalui pertemuan langsung, di mana Badai menyodorkan draft perjanjian tertulis kepada manajemen saya dan kepada pihak band Krispati. Inti dari perjanjian tersebut adalah bahwa apabila saya atau Krispati ingin menyanyikan lagu-lagu tersebut, maka masing-masing diwajibkan untuk membayar kontribusi sebesar 10% dari honorarium atau pendapatan off air yang diperoleh dari pertunjukan yang membawakan lagu-lagu tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa tafsir mengenai adanya kewenangan untuk melarang orang lain, termasuk saya, pihak yang punya jasa turut membesarkan dan mempopulerkan lagu, berasal dari saudara Badai sendiri, dan bukan merupakan kesepakatan kolektif ataupun hasil mekanisme hukum yang pasti. Jujur, saya secara pribadi tidak pernah menyetujui ketentuan tersebut dan memilih untuk tidak menindaklanjutinya, karena saya meyakini dan sangat yakin bahwa posisi saya sebagai pelaku pertunjukan yang sejak awal mempunyai jasa dan telah membesarkan dan merekam lagu-lagu tersebut secara sah, tidak seharusnya diperlakukan seolah-olah tidak memiliki hubungan hukum atau kontribusi apapun terhadap karya-karya tersebut. Padahal, yang mulia Majelis Hakim yang terhormat, suara saya adalah versi yang masih digunakan dan diperdengarkan di berbagai platform, radio, mall, swalayan, hingga hari ini.
Saya adalah bagian dari rekaman asli yang membuat lagu-lagu tersebut dikenal dan dicintai masyarakat. Saya memahami bahwa dalam praktiknya untuk membawakan suatu lagu dalam suatu pertunjukan tidak diperlukan izin langsung dari pencipta, karena royalti atas pertunjukan tersebut akan dibayarkan oleh penyelenggara kepada Lembaga Manajemen Kolektif Nasional sesuai mekanisme yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Saya ingin menegaskan sekali lagi bahwa saya sangat menghormati hak dan peran para pencipta lagu, karena kebetulan yang mulia saya juga menciptakan lagu. Saya juga sangat mendukung keadilan yang layak bagi para pencipta, karena saya juga seorang pencipta. Namun polemik ini telah bergeser dari ruang keadilan menuju dominasi sepihak, di mana pelaku pertunjukan atau seorang penyanyi seperti saya yang secara sah berkontribusi membesarkan lagu justru bisa dilarang atau bisa dibatasi secara sewenang-wenang oleh pihak yang merasa memiliki hak atas lagu tersebut. Kami para penyanyi sangat menyadari dan sangat-sangat mengakui bahwa keberhasilan kami, karir kami dalam dikenal luas oleh masyarakat tentu tidak lepas dari kekuatan lagu yang kami bawakan, lagu yang diciptakan dengan sepenuh hati oleh para pencipta.